Roda nasib berputar itulah yang dialami oleh kakek Enu yang pernah sukses bekerja di perusahaan besar di Jakarta pada tahun 80-an. Kini nasibnya menjadi penjajah patri keliling. Hidupnya semakin terpukul saat sang istri meninggal dunia, bahkan harus meminjam uang untuk memakamkan sang istri di kampung halaman. Kisah tentang roda nasib kakek Enu kami sajikan dalam segmen Inikah Takdir berikut ini. Tanah hilang tuh mulai itu turun. Bisa berpikir gitu, wah kalau gini kita nggak bisa makan di Jakarta. Suasana di seputaran Lebak Bulus, Jakarta Selatan padat merayap. Kendaraan saling berdempetan. Bahkan beberapa ruas jalan macet sesekali tidak bergerak. Di antara lalu lintas yang padat, ada sosok kakek Enu. Pria 66 tahun ini sudah berjalan ke sana kemari menjajakan keahliannya sebagai tukang tambal patri keliling. Padahal kakek Enu tinggal di Jalan Labu, Cirende, Pondok Cabe Ilir, Tangerang. Butuh lebih dari 1 jam lamanya untuk bisa ke daerah Lebak Bulus demi mencari orang yang akan menggunakan jasanya. Di kampungnya Tasikmalaya, Jawa Barat, ada keluarga yang menunggu kiriman hasil keringatnya. Kakek pun harus berjalan tidak kenal lelah di tengah megahnya kota Jakarta. Di daerah Pondok Cabe hingga ke daerah Tangerang, hanya ada kakek Enu yang masih bertahan dan setia dengan profesi yang digelutinya sejak puluhan tahun yang lalu. Tahun 83 pas habis nikah 82, 83 saya pergi ke Jakarta. Karena kan waktu itu kan banyak proyek. Gitu, saya kurang tenaga. Iya, akhirnya saya ngikut. Ya, lama-lama kan bisa diajarin. Seingat kakek Enu, pekerjaan patri mulai hilang di awal-awal tahun 90-an, di mana minyak tanah mulai sulit didapatkan. Imbasnya, berbagai peralatan memasak ikut berganti, dari kompor minyak menjadi kompor gas. Inilah yang membuat kebutuhan peralatan memasak juga berubah. Minyak tanah hilang tuh mulai itu turun. Bisa berpikir gitu, wah kalau gini kita nggak bisa makan di Jakarta. Ya akhirnya beli ini di bahan-bahan ini. Dikit-dikit tuh beli bahan. Akhirnya sedikit-sedikit ya banyak yang ganti tambal panci. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Tetangga kakek Nuh, Hanifah, menyebut Pak Nuh sempat kebingungan dan panik karena penghasilan yang tidak menentu. Namun karena sifatnya yang rajin dan suka membantu, banyak orang yang ingin menolong. Pak Nuh itu di sini karena di sini sudah dari saya masih kecil dan kemudian kita juga punya musola. Jadi beliau adalah termasuk merebut musola juga, tapi tanpa tanpa mengharapkan pemberian imbalan dari kami. Jadi beliau sangat rajin mencari nafkahnya, ibadahnya. Demi mengejar rezeki, kakek Enu selalu berusaha berangkat sepagi mungkin. Berbagai lokasi dikelilinginya. Sakit kaki tidak ia hiraukan, asalkan bisa dapat pelanggan. Beruntung saat hendak pulang ke rumah kontrakan, kakek Enu mendapatkan permintaan orang untuk menambal beberapa peralatan dapur miliknya. Melihat peralatan dapur pelanggannya sudah usang, kakek Enu menyarankan agar panci diganti di bagian bawahnya dengan yang baru. Sementara panci yang satu lagi cukup ditambal saja. Dengan cekatan, peralatan masak yang rusak segera dipotong dan diganti alasnya agar lebih bagus. Jadilah peralatan masak yang baru yang bisa diterima oleh pelanggan. Saya kasihan
sama dia keliling jauh-jauh. Kalau di sini kan dia bisa mampir, ngobrol, nanti bisa keliling tempat lain gitu. Kebenaran lagi emang pancisnya pada rusak. Ya udah panggil dia aja yang udah biasa. Ya saya kasihan aja, kasihan nggak tega. Ini Pak mampir sini, ini ada panci nih, tambelin, kata saya gitu. Ya udah dia mau. Kakek Enu beruntung. Hari ini masih bisa mendapatkan pelanggan sehingga tidak perlu lagi berhutang ke tetangganya. Yang selalu ada dalam benak dan pikiran kakek, bagaimana nasib cucunya di kampung kalau ia tidak sampai mendapatkan uang. Bagaimanapun, mereka adalah penerusnya, karena kewajibannya untuk sang istri sudah selesai. Salah seorang anak perempuan kakek memang masih tinggal di rumahnya di kampung karena trauma sejak istri kakek Roimah meninggal beberapa waktu lalu. Saat itu kakek bahkan tidak mampu memakamkan sang istri karena tidak punya uang sepeser pun. Sakit gula, cuman gak kekontrol, tahu-taunya udah begitu diperiksa ke dokter, oh sakit anu, pas pulang langsung koma aja. Langsung dibawa lagi ke khusus rumah sakit gula. Pas satu malam dia minta pulang, udah pulang gitu. Udah saya pulang, dia bawa pulang. Semalaman gitu. Setengah malam kita jam 8-an meninggal di sisa. Gimana Kang No gitu? Ya udah saya mau pulang dulu. Terus dia ngomongnya sih gini, saya juga belum punya uang Pak, baru sampai berapa hari belum punya duit. Ya udah gini aja, yang ada aja saya juga nggak banyak itu, cuman buat ongkos aja nanti gitu. Kepergian sang istri yang tiba-tiba memang jadi pukulan berat bagi kakek Enu. Karena itulah salah seorang anaknya diminta untuk menjagai rumah mereka di kampung, agar saat ia pulang ke rumah tidak merasa kesepian. Rasa syukur Enu atas berkah di usianya ditujukan dengan membantu membersihkan masjid di kampungnya. Ia kadang menjadi marbot, kadang juga menjadi imam, kalau imam utamanya berhalangan hadir. Kebetulan dia juga ada rumah tinggal kontrakan itu di samping masjid. Jadi setiap waktu memang dia dekat masjid dan juga orangnya tuh bersih-bersih musola kebetulan. Terus kalau nggak ada orang nggak bisa jadi imam. Bagi kakek Enu, saat ini hidup tidak hanya sekedar berdagang, tapi bagaimana agar bisa berarti sambil menunggu saatnya dipanggil Sang Kuasa untuk bertemu kembali dengan istri tercinta. Kartika Bagus, Kurnia Yuniarwan, Tangerang, Banten.